Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan kami di podcast Satria Berkabar. Tentu saja kembali kami akan menghadirkan pelaku penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Agam. Alhamdulillah hari ini sudah hadir Yofi Rahimah Linda. Ya, Pak. Betul, Yofi Rahimah Linda dan kemudian Anton Disandra. Selamat datang di podcast Satria Berkabar. Dan beliau berdua ini adalah penggiat ekonomi kreatif di subsektor seni pertunjukan, terutama pertunjukan seni tradisional. Sometimes juga ada yang modernnya, ya, menyesuaikan lah dengan requestnya, gitu ya. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan, ya namanya request. Kalau misalnya orang Bakanda modern, kita gitu modern. Kalau orang Bakanda tradisional, ya tradisional, kan gitu ya. Sehat dua-duanya. Alhamdulillah sehat, Pak. Anton, ini Yofi bukan Yofi dan Uno itu ya, bukan grup kesenian itu ya. Pakai Uno ya. Yofi aja. Yofi Rahimah Linda, demikian namanya, manis sekali seperti orangnya. Beliau adalah pelatih tari, seorang jebolan pendidikan seni tari di Institut Seni Indonesia Padang ya. Tentunya jika bicara profil beliau, kalau Anton sendiri gimana? Tamatan sekolah seni juga? Kalau tamatan ekonomi, Pak. Tamatan ekonomi ya. Nah, terus? Tapi hobi di sini, Pak. Hobi di seni. Nah, ekonomi dan seni itu bisa dikaitkan karena seni bisa menghasilkan dan seni memberikan dampak ekonomi ya pada para pelakunya sendiri maupun orang yang terlibat di dalamnya. Dengan nama sanggar adalah Sanggar Siti Mangopo. Sanggar Siti Mangopo, seorang pejuang yang berasal dari Nagari Mangopo khususnya. Dan siapa yang tak kenal dengan Siti Mangopo? Tapi hubungannya dengan sanggar kita ini apa? Silakan Anton atau Yofi bercerita. Kenapa Sanggar Siti Mangopo ini dipakai? Baik, Pak. Pada awalnya dengan terbentuknya Sanggar Siti Mangopo, Ya. awalnya memang anak nagari yang merekrut Ya. rekan-rekan teman-teman untuk berkesenian Ya. di bidang pada awalnya di bidang musik. Itu di sana memang awal terbentuknya memang butuh perjuangan untuk membentuk suatu sanggar Siti Mangopo. Dan misalnya pengalaman waktu mengisi ada pertunjukan penampilan dari daerah ke daerah lain seperti musik. Mungkin kalau untuk terbentuknya nama Siti Mangopo di kesenian, Pak ya, itu tuh dulu itu idenya pemuda sebenarnya. Pemuda setempat. Ya, pemuda Dari setempat. Nagari Mangopo. Ya. Jadi hobi hobi musik, hobi gitar, kajon gitu, Pak. Ya. Jadi pas kebetulan kita lihat acara kan banyak, Pak. Ya. Kayak ada akustik, Ya. ada band. Jadi di sana itu ada namanya abang kita Tota, Pak. Jadi dia bilang kita bentuk aja suatu, dibilang komunitas enggak, Pak, tapi kita perkumpulan, kita buat dengan nama sanggar. Itu untuk alat seadanya, Pak. Ya. Masih pakai gitar akustik biasa, pakai kajon. Dan kita sudah membawa nama Siti Mangopo itu, Pak. Dan bahkan kita sempat pergi main ke lewat Petubasa ke Sungai Janggung, Pak. Suger, Pak. Itu dekat pasar kebetulan. Itu kabupaten Padang Pariaman. Itu kita main seadanya, Pak. Pakai gitar biasa, pakai kajon. Ala kadarnya. Iya. Dan alhamdulillah di sana kita disambut baik oleh warga sekitar, Pak. Dan kebetulan di sana kayaknya memang banyak yang hobi musik itu, Pak. Jadi pas kita tampil, kita kebetulan tampilnya itu di warung sate, Pak.
Itu salah satunya dia bilang Pak ya, setelah hitam Pak. Satu hitam ya. Jadi pas kita tampil di sana, kebetulan ada aktivitas anak-anak kecil yang lagi main tambua Pak. Oke. Jadi di sana kebetulan kalau kita pelaku musik nih Pak ya, Ya. kita pasti wah ini bisa digabungkan ya. Oke. Kita Jadi di sana Pak ya. dicoba digabungkan. Ya. Dan itu kita mencoba lagu gamai itu Pak. Oh, lagu gamai ini coba di Yang situ. simpang ampe. Ya. Kebetulan alhamdulillah nyambung Pak. Ingat syairnya lagu gamai sepampe itu satu bait saja. Coba sampai Iya. Kalau digamaikan tuh Pak, ada caranya tuh lagu sepampe. kalau seperti Gamai ini. Kalau agama gamai sama berarti. kalau di Minang kan ya gamai gitu ya. Gak bisa dicontohkan syair Itu itu. lebih menggabungkan Ya. lirik-lirik lain. Maksudnya itu musiknya lebih sama. Tapi kan pakai syair lagu gitu. Ya, musik saja kan enggak. Kan pakai syair lagu. Iya, Ya. simpang lampe. Kalau biasanya lagu simpang lampe, simpanglah ampe suku mananti, padang tujuh hadanan jopi naga, di sinan dulu udah bajanji arek bakato bana. Itu versinya. Ya. Boleh tepuk tangan dulu tuh. Yopi. Jadi Yopi ini ternyata tidak hanya sekedar tidak hanya sebatas untuk pelatih tari, juga vokalis. Vokalis juga bisa. Vokalis juga di grup Sanggar Seti Mengopo ini. Enggak. Enggak juga. Suara untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Baik, masih dikaitkan dengan pejuang kita, Siti Mengopo. Ada nggak tampilannya, kayak kreasinya yang berkaitan dengan Siti Mengopo? Apakah perjuangan beliau, kisah beliau dan sebagainya, ada nggak yang pernah dicoba dilakukan oleh Sanggar itu? Kalau untuk pertunjukan tari mungkin ada Pak. Ada pertunjukan Sebelumnya tari. kan Sanggar Siti Mengopo didirikan 2017. 2017. Iya. Jadi Oke. 2 tahun kemudian baru lembaga negari merekrut dari Anak pelatih negari. tari, Hmm. pelatih vokal dan musik. Baru di situ saya mengkreasikan, Ya. membuat suatu komposisi dari gerak-gerak, dari contoh dari gerak-gerak tari Ya. dengan ada power, ada Hmm. mungkin dari geraknya tegas, lebih Ya. tegas gitu Pak. Ya. Sesuai dengan spirit Iya. perjuangan Siti Dan Mengopo. memakai properti yang dari bambu Perjuangan, Pak. Iya, oke. sesuai Ya. mungkin itu Pak. Sehingga tari yang dikreasikan itu bisa menggambarkan perjuangan seorang Siti Mengopo. Dalam bentuk tari saja atau ada lebih dikembangkan setelah itu menjadi bentuk lain? Ada seperti drama. Oh, drama. Jadi ada kombinasi antara tari dan drama. Sudah pernah ditampilkan untuk publik. Sudah Pak. Ya. Kebetulan tahun kemarin 2022 Ya. ya tahun ini dalam event PUT Pramanggopo Hut Pramanggopo yang Iya. diperingati setiap pertengahan tahun ya, setiap bulan Juni. itu kegiatan tahunan. Ya. Di dalam kegiatan PUT Pramanggopo kami mencoba membuat drama Siti Ya. Mengopo. Ya. Dari sebelumnya masih gerak Tari masih saja tari. dikombinasikan, Iya. dikembangkan menjadi Drama tari. Drama tari. Itu beda ya antara tari saja dengan drama. Kalau drama itu lebih mengalir, ada cerita barangkali Ada gitu cerita, ya. ada tokohnya Pak. Ada tokohnya juga. Sebagai Nyek Siti, sebagai suami dari Siti Mengopo, Ya. ada mama, Ya. dan ada tokoh dan ya Belanda sekalian. Itu tetap ditampilkan dalam konteks seni tari gitu ya, dramanya gitu ya. Ada tari juga mendominasikan. Bagus sekali. Jadi artinya nama Sanggar Siti Mengopo tidak hanya sekedar karena memang sanggar ini berada di negeri Mengopo, Iya.
tapi bagaimana merefleksikan perjuangan Siti Mangkopo itu dalam karya-karya seni yang dihasilkan oleh generasi muda kita di Sanggar Siti Mangkopo ini yang udah berdiri semenjak 2017. Berdiri aja nggak pernah duduk gitu ya. Ya. Sempat duduk. Sempat duduk. Ya saat pandemi lah ya, saat pandemi 2 tahun 2020 2021 ya. Efektif kita memang semua sektor tidak bisa bergerak gitu ya. Udah ada berapa orang sekarang kalau semenjak direkrut itu anggotanya? Kalau anggota lebih kurang 40. 40. Cuman yang aktif tuh 30. Oh iya, sama dengan guru-guru WA gitu ya, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi mungkin karena kesibukan ya, ada kegiatan lain, ada yang mahasiswi juga ya, ada mahasiswa juga, ada lagi kuliah di sekolah gitu ya mungkin barangkali ya. Itu juga menyebabkan aktivitas keseharian dari Sanggar ini. Latihannya ini ada jangka waktu tertentu, sekali seminggu, sekali berapa? Untuk jadwal latihan dalam 1 bulan minimal 4 kali. 4 kali. Dalam 1 minggu ada ya. 2 kali lah, 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali. Bisa jadi 8 kali dalam 1 bulan gitu ya. Jadi tarenan ya, kalau di kami menyebutnya tarenan ya. Pernah dengar? Itu asal katanya training sebetulnya, maksudnya latihan gitu ya. Jadi ya menyesuaikan Pak. Menyesuaikan Karena ketika ada event, ada acara seperti ballet baru latihan bisa tiap hari 3 kali. Intensitasnya juga meningkat. Oh jadi barangkali juga ada ya mengisi ada permintaan, misalnya ada pesta perkawinan di Mangkopo atau di tempat lain, kita kepada Sanggar completely gitu ya, lengkap ya. Ya ada paket tari Pak. Udah pakai paket tari juga, udah punya daftar harga seperti itu untuk ini seperti harga sekian. Sekarang udah Pak. Udah. Boleh dikasih bocoran berapa harga satu paket itu? Kalau untuk penyambutan itu harga 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Masih bisa nego ya. 3 jutaan. Untuk satu pertunjukan. Satu pertunjukan. Oke, iya. Oke. Terus ada itu kan kita bicara seni tradisi ya, yang tadi ya seni tari, drama dan sebagainya. Kemudian karena tadi disampaikan juga ada menerima pesanan untuk pesta perkawinan dan sebagainya, tentu ada combine juga dengan seni-seni modern gitu ya. Apa kita juga punya person yang bisa untuk itu? Kalau untuk sini komposer ya Pak. Komposer musik. Kebetulan ada rekan saya Andi, dia dari UNB. Mungkin dia untuk musik, untuk mengkreasikan dia yang mengkreasikan. Oke. Ya artinya kan dia seni tradisional, kemudian ada modern seperti ada menggunakan keyboard ya. Kemudian itu ada yang kita punya ya. Ada juga keyboard. Ada penyanyi, ada vokalis seperti yang tadi disampaikan untuk pesta perkawinan dan sebagainya. Kalau untuk saat ini untuk vokal dalam Sanggar belum ya. Tapi bisa kalau ternyata ada orang yang memesan, tolong dong Sanggar Siti Mangkopo bantu gua menggunakan Gaurali mana. Kalau untuk band nanti punya Pak. Band ya. Kalau dulu ada Pak. Ada. Cuma kalau ini mungkin lah karena sibuk dengan masing-masing Pak. Ya. Jadi lah bisa dikecian adonya lagi Pak. Iya. Tapi bisa. Iya. Artinya jika diminta, bisa. Kalau kandak bisa diberi. Tidak melalui kandak pelaku. Betul. Sesuai Pak. Jadi kemudian dari itu kan yang sifatnya reguler lokal ya, ada peringatan Perang Mangkopo tampil Sanggar Siti Mangkopo wajar karena memang ada basically-nya di sana. Kemudian ada request yang sifatnya untuk kegiatan baralir, pesta perkawinan dan sebagainya, Sanggar Siti Mangkopo juga bisa tampil. Event-event dalam skala yang cukup besar, apakah tingkat Sumatera Barat atau keluar dari Sumatera Barat, pernah nggak diikuti oleh Sanggar Siti Mangkopo? Belum ya. Yang itu yang di kantor wali kota. Oh iya, ada pernah ya di Padang. Kantor gubernur di Padang. Ya. Itu
mengisi acara. Ya, Ada ya. event tahun Karang Ulang Taruna tahun Karang Taruna. jadi Ya. kebetulan kami punya Karang Taruna juga namanya Siti Manggopo. Oh, terus? Karang Taruna Siti Manggopo, jadi kebetulan saya sebagai anggota Karang Taruna jadi sama teman-teman membuat suatu tari sekalian musik yang tadi teman mengisi acara di Gubernur atau yang Tingkat Gubernur ya. dalam rangka peringatan Hari Karang Taruna. Nah, karena Karang Taruna kita juga sama namanya Karang Taruna Siti Manggopo. Yang ditampilkan apa gitu saya itu? Tari Pak. Tari. Lebih ke ya kontemporer. Kontemporer. Oke. Bagus, sudah ada prestasinya keluar dari zonanya ya. Ini base campnya atau tempat latihannya apa ada tersedia khusus atau gimana? Belum Pak. Belum. Sekarang Ini- di mana tempatnya? Kalau untuk latihan Masih belum pindah. ya di Aula Nagari, kantor Wali Nagari Oh, Manggopo. buatan Ya. cukup besar, bisa dimanfaatkan. Berarti ada juga support pemerintah Nagari Manggopo menyediakan tempat bagi anak nagarinya, terutama Sanggar Siti Manggopo untuk latihan. Support apa lagi yang lain yang pernah didapatkan? Yang tadi alat musik. Alat musik ya, dapat bantuan alat waktu, musik. ruangan untuk latihan. Oke, Pakaian. pakaian juga Kostum, tradisional. iya. Ya, ya. Satu macam kostum kan Pak. Satu macam. Kostum untuk tari. Ya, kalau bisa berapa macam mau? Banyak Pak. Oke, bicara soal maunya apa nih harapannya dari Sanggar Siti Manggopo, dari Yofi dan Anton, mungkin bisa mewakili teman-temannya, boleh disampaikan. Ya, saya Yofi Rahimalinda sebagai pelatih tari di Sanggar Siti Manggopo. Harapan saya untuk Sanggar Siti Manggopo pertama di bidang tari. Ya, Kalau dilihat anak-anak nagari itu banyak bakat, banyak potensinya Pak. Cuman kendala kami itu ruangan base camp tadi Oh, iya. untuk latihan. untuk latihan yang belum tersedia. Ya. Oke. Yang kedua itu bagian musik. Kalau Ya. bagian musik itu Itu peralatan. kalau generasinya itu Pak masih minim. Ya, Masih minim untuk meneruskan untuk jadi pemain Oke. musiknya Pak masih Ya. minim. Jadi Ya. Personil yang terbatas ya. kalau bisa pihak dari dinas Ya. mengadakan workshop atau sosialisasi Mhm. untuk anak-anak yang ingin Bergabung. Punya bersenian, bakat, yang punya bersenian. bakat khususnya di seni musik. Ya, dilatih, dibekali ya ilmunya. Setidaknya mereka sudah ada kemauan, itu yang penting dulu gitu ya. Kalau untuk Oke. pemain cuman itu aja Pak. Oh, tidak ada pergantian Iya. pemain. Kalau bisa lebih banyak lagi. Penerus generasinya. 40 orang itu cukup banyak sebetulnya, tapi tidak memadai juga untuk personil karena memang tidak semuanya aktif tadi ya. 40 itu kan udah dibagi Pak, bagian tari, Ya. vokal dan musik. Ya, ya, Itu keseluruhan. ya, ya. Cuman yang aktif itu beberapa. Oke. Ini itu aja Pak. Oke, terus kan ada orang mematenkan ya, sebuah produk ya. Tadi disebutkan semacam drama, kolosal drama pertunjukan pertunjukan Siti Manggopo di sini tadi. Udah pernah dicatatkan, diproses, didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual? Belum Pak. Belum ya, penting dilakukan. Barangkali nanti setelah ini bisa prosesnya dilakukan. Karena sebelumnya di Kabupaten Agam ada beberapa baik seni maupun drama, subsektor video dan juga tari juga sudah mencoba mematenkan ya, dengan sertifikat hak kekayaan intelektual ini. Karena ini sangat penting supaya produk ataupun karya kita bisa diakui keberadaannya dan tidak dicoba orang menjadi sebuah karya juga. Karena kadang-kadang orang kita menyaksikan tari, dia juga bisa cepat menerjemahkan itu dari diri pula, dari kreasi baru gitu yang menambahkan.
Ini sebuah PR juga nih bagi kita bersama ya. Kita sudah Sanggar Siti Mengopo, bagaimana cara mematenkan apa yang sudah kita punya itu. Nah, terakhir, apa ada lagi harapan yang mau disampaikan? Mungkin satu lagi Pak, Ya. mungkin itu ruang untuk kami tampil di acara seperti acara Pemda Oke, dan ya. daerah, Mhm. agar kami tampil di acara tersebut. Nah, diberi ruang dan Ya. kesempatan di momen-momen termasuk penyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah, bagaimana Sanggar Siti Mengopo juga menjadi bagian daripada kegiatan itu. Begitu harapannya. Ya. Pesannya sudah sampai, sudah di-record langsung di acara kita. Mudah-mudahan bisa diakomodir nanti oleh semua pihak yang berkepentingan. Ya, tentu saja harapan kita Sanggar Siti Mengopo tetap mempertahankan eksistensinya. Terima kasih Yopi dan Anton. Terima kasih pertama karena sudah meneruskan hobi dan bakat serta ilmu yang dimiliki. Kalau Anton tidak, pendidikannya tidak di sana, malah karena hobi, karena bakatnya memberikan kesempatan kepada generasi muda di Mengopo untuk belajar seni, baik itu modern maupun tradisional. Dan terima kasih yang kedua sudah hadir di channel YouTube kami di podcast Satria Berkabar. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, bisa mengenalkan lebih banyak lagi sanggar-sanggar yang ada bertenagam. At least saat ini adalah Sanggar Siti Mengopo yang berdomisili di Nagari Mengopo, satu dari nagari yang ada di Kecamatan Lubasung. Nah, kalau Anda ingin nanti menghubungi, tertarik untuk menggunakan karya-karya mereka dalam seni pertunjukan dalam sebagainya, bisa menghubungi dengan basecampnya ada di kantor Wali Nagari Mengopo ya. Oke. Itu saja mungkin barangkali kebersamaan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Yofi Rahimalinda dan Anton Lisandra yang sudah hadir di podcast kami Satria Berkabar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. See you. Have a nice day.